Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Samsul Hadi Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi yaitu dasar desain grafis kelas 10 multimedia, RPL maupun TKJ. Nah, pada sebelumnya kita telah membahas materi tentang unsur-unsur tata letak berupa garis. Nah, kali ini kita akan coba bahas materi tentang lanjutan dari unsur-unsur tata letak, yaitu berupa ilustrasi. Nah, oke, setelah mungkin kita sedikit mengulang ya, pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang garis, di mana garis adalah salah satu dari unsur tata letak. Ya, unsur tata letak sendiri ada 7. Yang utama garis, ilustrasi, kemudian tipografi, kemudian warna, kemudian gelap terang, kemudian tekstur, dan ruang. Nah, sekarang kita akan coba ulas tentang ilustrasi. Oke, sekarang kita coba bahas dulu tentang pengertian ilustrasi. Menurut beberapa ahli, ini menurut Martha Thoma dalam Sofyan 1994 171, pengertian ilustrasi adalah suatu karya atau suatu karya seni yang mengambil inspirasi dari karya kesusastraan untuk menghiasi naskah dan membantu menjelaskan cerita atau mencatat suatu peristiwa. Oke, itu menurut Martha Thoma. Kemudian sumbernya ini dari www.maxmanru.com. Oke, kemudian menurut Sudarso 1991, pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang diabadikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, misalnya cerpen di majalah. Oke, kemudian menurut Rohidi 1984-87, arti ilustrasi adalah penggambaran suatu hal melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan atau memperindah suatu teks sehingga pembaca dapat seolah-olah merasakan langsung sifat-sifat gerak dan kesan cerita yang disajikan. Oke, itu beberapa pengertian menurut para ahli. Kemudian secara umum dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik menggambar, fotografi, lukisan, atau teknik seni rupa lainnya yang fokus pada hubungan subjek dengan tulisan ketimbang pada nya. Oke, itu pengertian ilustrasi secara umum. Oke, kemudian tujuan ilustrasi apa aja? Yang pertama, tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga, tujuan ilustrasi berikutnya yaitu untuk memberikan variasi bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, kemudian komunikatif, kemudian memotivasi dan memudahkan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Nah, jadi ilustrasi itu juga sangat penting untuk dunia pembelajaran. Jadi supaya ketika kita menerangkan, kemudian menjelaskan sesuatu, biar siswa atau siswa atau peserta didik itu bisa lebih mudah untuk memahami atau membaca isi pesan yang kita sampaikan. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu pembaca untuk mengingat konsep dan gagasan yang ingin disampaikan melalui gambar. Nah, itu beberapa tujuan dari ilustrasi. Oke, kemudian fungsi ilustrasi. Ya, ada beberapa fungsi ilustrasi yang akan kita bahas ya. Yang pertama, itu bisa menarik perhatian pembaca. Nah, jadi gambar ilustrasi yang terdapat pada buku, majalah, kemudian koran dan media lainnya untuk membuat informasi
di dalam media tersebut menjadi lebih menarik untuk dibaca. Jadi ketika kita hanya sekedar membaca saja, hanya sekedar terdiri dari tulisan, itu kayaknya kok kurang menarik. Nah, biar lebih menarik disisipi dengan beberapa gambar ilustrasi. Kemudian fungsi yang kedua itu membaca, memahami isi pesan. Ya, seringkali pembaca itu lebih mudah memahami isi sebuah informasi bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Kemudian yang keempat itu dapat menggambarkan sesuatu. Nah, gambar ilustrasi itu dapat membuat pembaca memahami suatu informasi itu tanpa harus membaca keseluruhan isi informasi tersebut. Nah, kemudian fungsi yang keempat itu memudahkan dalam mengungkap kejadian. Jadi suatu peristiwa itu akan menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain bila dijelaskan dengan ilustrasi tanpa harus diceritakan secara rinci, secara detail. Nah, itu beberapa fungsi dari ilustrasi ya. Intinya memudahkan para pembaca untuk lebih memahami isi dari apa yang. Oke, kemudian yang kelima itu mengandung nilai estetika, ya, otomatis ya mengandung nilai seni karena ilustrasi itu salah satu hasil karya seni. Jadi informasi dalam bentuk teks yang mungkin membosankan bisa menjadi lebih menarik bila dilengkapi dengan gambar ilustrasi ya, karena mengandung nilai estetika. Oke. Itu fungsi dari ilustrasi. Kemudian ilustrasi ini sebetulnya dapat dihasilkan melalui beberapa teknik. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah gambar tangan atau hand drawing. Kemudian yang kedua itu melalui fotografi. Oke, kita bahas dulu yang gambar tangan. Oke. Gambar tangan atau hand drawing ini ilustrasi. Gambar tangan ini dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang seperti iklan, kemudian poster, baliho, dan lain sebagainya. Oke, itu hand drawing. Kemudian fotografi, teknik yang kedua adalah fotografi. Itu ilustrasi berupa fotografi menggunakan kamera, baik secara manual maupun digital. Tapi teknik hand drawing dan fotografi pada kenyataannya di lapangan itu bisa digabung. Nah, baik, itu tadi materi berbagi kita kali ini, materi belajar bersama kita kali ini. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas lagi masih tentang unsur-unsur tata letak yang berupa tipografi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.